Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian di rumah tetap semangat dan tetap sehat-sehat saja. Oke, jika ada yang sakit, mari kita doakan semoga teman yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah dan bisa mengikuti pembelajaran yang seperti kita lakukan saat ini. Berjumpa kembali bersama kami di channel yang sama dan program yang sama, yaitu tentang pembelajaran online mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Topik yang sebelumnya kita sudah bahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan baik secara vegetatif maupun secara generatif. Kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang perkembangbiakan pada hewan, baik itu secara vegetatif dan secara generatif. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat serta diberikan kemudahan oleh Allah dalam pelajari pelajaran kali ini. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Jangan kemana-mana, ikuti terus dan simak videonya sampai selesai agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian dalam mempelajari perkembangbiakan pada hewan. Yuk kita simak video berikut. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, baik secara vegetatif maupun secara generatif. Berikut ini yang akan kita bahas yaitu tentang perkembangbiakan pada hewan yang dilakukan secara generatif maupun vegetatif. Materi ini berada di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9 semester 1. Materi ini berada di kompetensi inti dan kompetensi dasar yang tercantum berikut ini. Selanjutnya yaitu tentang indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran kali ini adalah berikut ini. Berikut ini saya jelaskan tentang perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan terbagi atas dua macam. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara generatif, yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Pembahasan yang pertama yaitu perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif terbagi atas dua macam hewan, berdasarkan pada hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan yang avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Perkembangbiakan pada hewan vertebrata terbagi atas dua jenis, yaitu dengan cara fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Sedangkan perkembangbiakan pada hewan avertebrata adalah dilakukan dengan cara protozoa, porifera, coelenterata, vermes, dan arthropoda. Sedangkan perkembangbiakan pada vegetatif terdiri atas 4 macam,
yaitu dengan cara membelah diri, dengan cara fragmentasi, dengan cara pembentukan tunas, dan yang terakhir dengan cara sporulasi. Berikut ini penjelasan tentang perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan. Yang pertama adalah dengan cara membelah diri. Perkembangbiakan secara vegetatif dengan cara membelah diri ini biasanya dilakukan oleh hewan amoeba, paramecium, dan auklena. Reproduksi dengan cara membelah diri terjadi pada hewan-hewan tersebut. Proses pembelahan diawali dengan proses pembelahan inti sel menjadi dua. Kemudian diikuti pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian yang masing-masing menyelubungi masing-masing nukleus tersebut. Selanjutnya, bagian tengah sitoplasma menyempit dan diikuti pemisahan yang membentuk dua individu. Pada saat keadaan lingkungan kurang menguntungkan, biasanya amoeba akan melindungi diri dengan membentuk kista yang berdinding sangat kuat. Di dalam kista tersebut, amoeba membelah diri berulang-ulang menghasilkan banyak individu baru dengan ukuran yang lebih kecil. Ketika kondisi lingkungan membaik, dinding kista akan terpecah dan individu baru akan keluar serta tumbuh dan berkembang menjadi amoeba dewasa. Selanjutnya, perkembangbiakan cara vegetatif pada hewan yang kedua adalah dengan cara fragmentasi. Pada fragmentasi ini, individu baru terbentuk dari potongan tubuh induknya. Jadi, fragmentasi adalah bentuk reproduksi aksesual atau cloning di mana organisme memecah diri menjadi fragmen-fragmen. Masing-masing fragmen atau potongan tubuh akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru, contohnya pada cacing planaria, seperti yang ada pada gambar di samping ini. Berikutnya, yang ketiga, yaitu perkembangbiakan vegetatif yang dilakukan oleh hewan, yaitu dengan cara pembentukan tunas. Tunas adalah cara perkembangbiakan di mana individu baru merupakan bagian tubuh dari induk yang terlepas, kemudian tumbuh. Perkembangbiakan ini biasanya dilakukan oleh hidra, dimulai dengan munculnya tunas kecil atau kuncup pada hidra dewasa. Tunas kecil tersebut akan bertumbuh dan berkembang menjadi organisme baru yang melekat pada hidra dewasa sebagai induk atau yang ditandai dengan munculnya tentakel dan mulut. Setelah cukup besar, tunas akan melepaskan diri dari induknya. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif pada hewan yaitu dilakukan dengan secara sporulasi. Sporulasi adalah proses pembelahan berganda atau pembelahan multiple yang menghasilkan spora. Hewan yang melakukan reproduksi dengan cara sporulasi adalah Plasmodium sp. Plasmodium adalah protozoa bersel satu yang dikenal sebagai penyebab penyakit malaria. Dalam siklus hidupnya, Plasmodium mengalami dua fase, yaitu fase generatif dan fase vegetatif. Fase generatif berlangsung di dalam tubuh nyamuk Anopheles betina, sedangkan fase vegetatif berlangsung di dalam tubuh penderita penyakit malaria. Berikut ini saya sampaikan siklus pada sporulasi yang dilakukan oleh Plasmodium sp. Yang pertama, urutan nomor 1 sampai nomor 4 ini disebut multiplikasi sel. Lanjut ke yang nomor 5, pembentukan filamen aksial. Dilanjutkan dengan pembentukan septat. Berikutnya, setelah nomor 6, nomor 7, pembentukan prespora. Kemudian pembentukan korteks, dilanjutkan pembentukan mantel. Selanjutnya spora bebas. Terus urutan yang nomor 11, germinasi diikuti dengan aktivasi. Berikutnya terjadi
pembekakan spora. Selanjutnya terjadi pertumbuhan sel. Nah, itulah adalah proses-proses pada perkembangbiakan dengan cara sporulasi. Setelah kita membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif, berikut ini saya jelaskan tentang perkembangbiakan generatif pada hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Perkembangbiakan generatif hewan avertebrata yang pertama dilakukan oleh golongan atau kelas protozoa. Protozoa mengalami perkembangbiakan dengan cara konjugasi, yaitu perkawinan antara dua individu yang sejenis yang tidak diketahui jenis kelaminnya. Berikutnya dilakukan oleh golongan porifera. Porifera adalah hewan hermaprodit, artinya punya dua alat kelamin, tetapi sel telur dan sel sperma yang dihasilkan pada waktu yang berbeda. Sementara itu, spon tidak punya gonad atau tidak punya organ reproduksi. Tetapi spon dapat menghasilkan sperma lewat koanosit, sedangkan sel telur yang dihasilkan oleh amoebosit. Spon mengeluarkan sel sperma ke air dan bertemu sel telur. Sel telur yang berfertilisasi berenang mencari tempat untuk menempel dan tumbuh menjadi individu baru. Berikut ini agar lebih kalian tahu apa itu porifera dan protozoa, silakan lihat dengan seksama gambar yang ada di samping ini. Selanjutnya, perkembangbiakan generatif hewan avertebrata yaitu golongan Coelenterata. Coelenterata bersifat hermaprodit, artinya memiliki dua alat kelamin, contohnya adalah hidra. Berbeda dengan porifera, ovum pada hidra dapat dibuai oleh sperma yang dihasilkan oleh individu yang sama. Jadi, hidra dapat terjadi pembuahan sendiri. Berikutnya nomor 4, yaitu perkembangbiakan generatif hewan avertebrata, yaitu dilakukan oleh golongan atau kelas Vermes. Salah satu contoh dari Vermes adalah cacing tanah. Cacing tanah bersifat hermaprodit, namun cacing tanah tidak dapat terjadi pembuahan sendiri. Kenapa demikian? Karena masaknya ovum, pendewasaan ovum dan sperma tidak terjadi secara bersamaan dan tidak ada saluran yang menghubungkan antara ovarium dan testis. Sedangkan hewan yang nomor 5 yaitu golongan atau kelas Arthropoda. Salah satu contoh Arthropoda adalah hewan berbuku-buku seperti udang yang bersifat gonokoristik, artinya alat reproduksi jantan dan betinanya terpisah pada dua individu yang berbeda. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan generatif pada hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Pada vertebrata, reproduksi hanya terjadi secara generatif. Semua hewan yang termasuk golongan vertebrata bersifat gonokoristik. Berdasarkan tempat terjadinya pembuahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembuahan luar atau yang disebut dengan fertilisasi eksternal dan pembuahan dalam atau yang disebut dengan fertilisasi internal. Fertilisasi internal atau pembuahan luar adalah pertemuan antara sperma dan ovum terjadi di luar tubuh induk betina, tepatnya ada di dalam air. Hewan yang melakukan fertilisasi eksternal menghasilkan sperma atau ovum dalam jumlah yang sangat banyak. Hal ini dilakukan untuk mengatasi banyaknya hambatan yang merintangi terjadinya pembentukan sperma dan ovum. Hal-hal yang tidak menguntungkan bagi terjadinya fertilisasi eksternal antara lain 1. Arus yang terlalu deras.
hewan pemakan telur atau disebut predator. Yang ketiga, pelepasan ovum dan sperma dalam waktu yang tidak bersamaan, atau ovum sudah mati karena kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan sebelum bertemunya sperma. Fertilisasi eksternal ini terjadi pada anggota vertebrata yang termasuk golongan Pisces dan golongan amfibi, atau golongan ikan dan golongan katak. Berikutnya, yang kedua, yaitu fertilisasi internal. Fertilisasi internal atau pembuahan yang ada dalam adalah pertemuan antara sperma dan ovum terjadi di dalam tubuh induk betina yang disebut dengan saluran oviduk atau saluran tuba falopi. Fertilisasi internal terjadi pada anggota kelas reptilia atau hewan melata, aves golongan burung, dan golongan mamalia atau hewan yang menyusui. Hasil dari proses pembuahan adalah zigot yang akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Berdasarkan letak dan cara memperolehnya makanan pada masa perkembangan embrio. Berikut ini adalah pembagian embrio berdasarkan masa perkembangannya, yaitu berdasarkan letak dan cara memperoleh makanan masa embrio dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ovipar atau bertelur. Ovipar atau bertelur adalah jenis reproduksi dengan cara menghasilkan telur yang berkembang dan menetas di luar tubuh induknya, seperti ayam, burung, ikan, dan katak. Yang kedua dengan cara vivipar atau beranak. Cara ini yaitu dengan reproduksi, cara memelihara telur yang dibuai di dalam tubuh induknya dan selama perkembangannya. Embrio memperoleh makanan dari induknya. Hewan yang mengalami atau yang melakukan reproduksi ini yaitu kambing, gajah, sapi, dan lainnya. Berikutnya adalah ovovivipar, bertelur beranak adalah reproduksi yang menghasilkan telur dan memeliharanya di dalam tubuh induknya. Tetapi embrio tidak mendapat makanan dari induknya. Misalnya pada kadal dan ular buah. Selanjutnya adalah siklus hewan atau yang disebut dengan metamorfosis dan metagenesis. Apa itu metamorfosis? Pengertian dari metamorfosis adalah peristiwa perubahan bentuk tubuh secara bertahap yang dimulai dari larva sampai dewasa. Metamorfosis dapat terjadi pada serangga dan juga pada amfibi. Berdasarkan tahapannya, metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna disebut juga dengan holometabolisme. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan yang dimulai dari fase telur, larva, pupa atau kepompong lalu menjadi dewasa. Contoh-contoh hewan yang melakukan metamorfosis sempurna atau yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Agar lebih jelas, perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Dari prosesnya, mulai dari telur, kepompong atau pupa, habis itu larva, terus menjadi kupu-kupu muda, terus menjadi kupu-kupu dewasa. Berikutnya adalah metamorfosis tak sempurna. Metamorfosis tak sempurna disebut juga dengan hemimetabolisme. Apa itu metamorfosis tak sempurna? Metamorfosis tak sempurna atau hemimetabolisme adalah perubahan bentuk hewan yang dimulai dari fase telur, nimfa, imago, kemudian dewasa. Nimfa adalah hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa tetapi berukuran lebih kecil dengan perbandingan tubuh yang berbeda.
Contoh yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kecoa, capung, dan rayap. Selanjutnya, siklus hewan dengan cara metagenesis. Apa itu metagenesis? Metagenesis adalah pergiliran keturunan yang melibatkan dua fase sekaligus, yaitu fase generatif atau aseksual dan fase vegetatif atau aseksual. Fase generatif melalui pembuahan atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, dan fase vegetatif melalui pembentukan spora. Hewan yang mengalami metagenesis akan menjadi dua fase kehidupan, yaitu fase kehidupan yang bereproduksi secara generatif dan fase kehidupan yang bereproduksi secara vegetatif. Metagenesis pada hewan terjadi pada hewan ubur-ubur atau Aurelia. Selanjutnya adalah teknologi reproduksi pada hewan. Teknologi reproduksi pada hewan di sini ada 3 macam, yaitu dengan cara inseminasi buatan, perkawinan silang, dan cloning. Yang pertama adalah inseminasi buatan. Kawin suntik disebut juga dengan istilah inseminasi buatan, yaitu proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran reproduksi sapi betina dengan bantuan manusia. Inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma atau semen yang telah dibekukan dengan menggunakan alat seperti jarum suntik. Sedangkan teknologi reproduksi yang kedua yaitu perkawinan silang atau hibridisasi. Perkawinan silang atau hibridisasi adalah perkawinan dua hewan yang berlainan varietas dalam satu spesies. Teknik ini dilakukan dengan memperhatikan sifat-sifat yang baik dari individu yang disilangkan. Pembastaran atau perkawinan silang merupakan cara sederhana dan cara yang paling mudah untuk mendapatkan bibit unggul. Namun selain punya keunggulan dan kemudahan, perkawinan silang ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari sistem pembastaran atau kawin silang dapat dilakukan hanya antar varietas dalam satu jenis. Contohnya perkawinan silang antara kambing PE, peranakan Etawa. Berikutnya yang ketiga, teknologi reproduksi pada hewan yaitu cloning. Cloning proses untuk menggantikan sel telur dengan sel somatis dan diberi kejutan listrik hingga sel tersebut berkembang biak. Kemudian setelah berhasil berubah menjadi embrio, maka embrio tersebut ditanamkan pada rahim hewan betina. Dan anak yang dihasilkan tersebut akan sangat mirip dengan induk yang diambil inti somatisnya. Berikut tadi adalah penjelasan tentang perkembangbiakan pada hewan secara vegetatif dan generatif. Selanjutnya adalah tugas untuk kalian. Dengan lain, tujuan untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian mulai dari awal hingga akhir tadi. Ambil buku tulis dan buku, pulpen, serta yang lainnya. Yang pertama, jelaskan proses perkembangbiakan vegetatif pada hewan dengan cara fragmentasi dan sporulasi. Soal nomor 2, bagaimana proses perkembangbiakan paramecium dan kelas Vermes. Yang ketiga, berdasarkan letak dan cara memperoleh makanan pada perkembangan embrio serta wujud embrio pada waktu keluar dari induknya terbagi atas 3 macam. Jelaskan. Yang keempat, jelaskan perbedaan metamorfosis dan metagenesis. Yang kelima, gambarkan proses metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, itu tugas untuk kalian untuk dikerjakan di rumah. Ingat, tetap semangat dan rajin belajar. Bagaimana anak tentang materi tadi? Ada yang belum dipahami? Ya, saya kira kalian paham semuanya. Jika kalian benar-benar memperhatikan dan menyimak video dari awal hingga akhir. Namun, jika ada yang belum dipahami, bisa Anda tuliskan pertanyaan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Dari saya, mari kita tutup dengan berdoa.
agar kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya indaka hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.